Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk dalam materi pengambilan keputusan taktis. Perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai alternatif untuk menekan biaya, tapi tetap dengan memaksimalkan laba agar memperoleh keuntungan jangka pendek tanpa mengabaikan keuntungan jangka panjang. Perusahaan harus mampu mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang dihadapkan. Keputusan inilah yang disebut sebagai keputusan taktis. Keputusan taktis bertujuan memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang tercapai. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Keputusan taktis yang dilakukan secara tepat juga dilakukan secara beretika. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung dan terbatas. Misalkan, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri komponen atau membelinya dari pemasok luar. Keputusan taktis juga digunakan jika perusahaan sedang mempertimbangkan apakah suatu divisi akan tetap dipertahankan atau ditutup. Keputusan taktis digunakan juga untuk memutuskan apakah suatu pesanan khusus akan diterima atau ditolak. Juga dibuat untuk memutuskan apakah suatu produk bersama akan dijual atau diproses dulu lebih lanjut baru dijual kembali. Apa yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ini? Dibutuhkan analisis biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, kita kenali dan definisikan dulu masalah apa yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif pilihan dan hilangkan alternatif yang tidak mungkin. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif pilihan. Biaya-biaya yang tidak relevan dieliminasi. Yang keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif pilihan. Lalu, nilai faktor kualitatif dan pilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Perhitungan biaya relevan akan menggambarkan bagaimana informasi digunakan untuk pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang akan menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Tapi, untuk menjadi relevan, biaya masa depan tersebut harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan disebut dengan istilah yang lebih tepat, yaitu biaya diferensial. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung akan menjadi relevan apabila biaya tersebut ada pada satu alternatif. Tapi jika biaya tersebut ada pada semua alternatif, maka biaya itu menjadi tidak relevan lagi. Sekarang kita masuk ke keputusan taktis yang pertama, yaitu make or buy decision. Manajer seringkali dihadapkan pada keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang akan digunakan dalam produksinya. Sesungguhnya manajemen itu secara berkala harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksinya agar keuntungan perusahaan terus bertambah setiap tahunnya. Kita lihat contoh untuk make or buy decision. Perusahaan membutuhkan komponen A untuk memproduksi printer. Setiap tahun akan diproduksi jenis printer baru, di mana komponen A tersebut tidak lagi digunakan. Tapi tahun depan ada permintaan untuk memproduksi printer lama yang membutuhkan 10.000 komponen A.
Harga membeli komponen A di luar itu adalah $4,75. Sementara kalau memproduksi sendiri, komponen A itu membutuhkan biaya $8,2. Apa yang harus diputuskan oleh manajer? Membeli komponen A atau membuat sendiri komponen A? Berikut ini adalah biaya produksi untuk memproduksi 10.000 komponen A. Ada sewa peralatan, ada penyusutan, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta overhead tetap umum. Total biaya untuk memproduksi 10.000 komponen A adalah 82.000, yang berarti biaya per unitnya adalah $8,2. Berikut adalah data tambahan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan membuat atau membeli. Data-data yang ada ini kita analisis mana yang relevan dengan pengambilan keputusan dan mana yang tidak. Kita mulai dari yang pertama. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapanpun tanpa denda, hanya bayar biaya sewa. Biaya sewa peralatan ini akan ada jika perusahaan memutuskan untuk membuat, tapi jika membeli tidak ada, maka biaya peralatan sewa adalah relevan. Yang kedua adalah penyusutan mesin khusus yang belum selesai pada akhir tahun berjalan, namun akan dibuang karena tidak dapat dijual. Biaya penyusutan merupakan biaya tertanam atau sunk cost, sehingga dapat dieliminasi. Karena baik membeli ataupun membuat, biaya penyusutan tetap ada. Jadi ini tidak relevan. Yang ketiga, perusahaan telah membeli bahan baku untuk memproduksi 5.000 komponen. Jika tidak terpakai, bahan ini akan dibuang jika tidak ada penggunaan alternatif. Jika perusahaan mau membuat, maka perusahaan hanya tinggal membeli 5.000 bahan baku lagi, 5.000 bahan baku untuk membuat 5.000 komponen. Tapi jika perusahaan memutuskan untuk membeli, maka tidak perlu membeli bahan baku 5.000 lagi. Maka biaya ini merupakan biaya relevan. Selanjutnya adalah biaya overhead variabel yang dibebankan 0,4 per dolar tenaga kerja langsung. Biaya variabel juga biaya tenaga kerja langsung akan ada jika perusahaan memutuskan untuk membuat. Tapi jika perusahaan memutuskan untuk membeli, maka biaya ini tidak ada. Jadi overhead variabel dan tenaga kerja langsung adalah biaya relevan. Selanjutnya adalah biaya overhead tetap umum. Dibebankan untuk produk untuk 10.000 produk itu dia menempati 6.000 kaki dari 200.000 kaki. Biaya tetap umum ini digunakan untuk menyimpan 10.000 produksi komponen A. Jadi baik membeli maupun menjual, baik membeli maupun membuat, biaya overhead tetap umum ini tetap ada. Sehingga biaya ini tidak relevan. Keterangan selanjutnya adalah biaya tenaga paruh waktu sebesar 8.500 untuk memindahkan 10.000 komponen A jika membeli. Berarti, jika perusahaan memutuskan untuk membuat, maka tenaga paruh waktu ini tidak ada. Jadi biaya ini adalah relevan. Setelah kita tentukan biaya-biaya mana saja yang relevan atau tidak relevan dengan pengambilan keputusan, lalu kita buat analisis biaya relevannya. Yang pertama adalah sewa peralatan. Dia relevan karena jika kita membuat, kita akan mengeluarkan biaya sewa peralatan sebesar 12.000, tapi jika membeli tidak. Yang kedua adalah bahan baku langsung. Yang harus kita beli hanya tinggal bahan baku untuk membuat 5.000 peralatan, yaitu sebesar Rp5.000. Ini juga relevan karena jika kita membeli, kita tidak perlu mengeluarkan biaya bahan baku langsung. Biaya tenaga kerja langsung juga relevan karena hanya ada jika kita membuat, tapi tidak jika kita membeli. Begitu juga dengan overhead variabel, tadi tarifnya sudah ditentukan, sehingga total biaya relevan untuk membuat adalah 45.000. Bagaimana jika kita membeli? Jika kita membeli, maka yang ada hanya biaya pembelian sebesar 47.500. Dan yang kedua adalah
tenaga paruh waktu untuk mengangkut peralatan A dari gudang penjual ke gudang pembeli. Ini sebesar 56.000. Dari analisis biaya relevan ini, kita dapat melihat berapa selisihnya. Ternyata untuk membeli itu lebih besar 11.000 biayanya daripada jika kita membuat. Sehingga biaya per unit untuk 10.000 komponen A jika kita membuat adalah $4,5 dan jika kita membeli adalah $5,6. Setelah kita membuat tabel analisis biaya relevan ini, baru kita dapat memutuskan mana yang akan dipilih, membuat atau membeli. Sekarang kita masuk kepada pengambilan keputusan taktis yang kedua, yaitu keep or drop decision, keputusan untuk meneruskan atau menghentikan. Seringkali seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan setelah melihat dari laporan kinerjanya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel akan menyediakan informasi bagi keputusan untuk meneruskan atau menghentikan. Dan perhitungan biaya relevan juga menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan sampai pada suatu keputusan. Jadi segmen itu nanti akan ditutup atau akan dilanjutkan. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi segmen pada suatu perusahaan. Di sini terdapat perusahaan ini memiliki 3 segmen atau 3 lini produk, yaitu balok, bata, dan genteng. Dari laporan laba rugi segmen ini terlihat bahwa segmen genteng atau lini genteng itu mengalami kerugian sebesar $45. Berdasarkan data ini, manajemen harus memutuskan apakah genteng akan tetap diteruskan atau harus ditutup dan melihat bagaimana akibatnya pada laba operasi perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah data tambahan berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama, manajemen telah mengurangi biaya maksimal untuk genteng untuk mengantisipasi kerugian selama beberapa tahun ini. Yang kedua, manajemen tidak bisa lagi menurunkan biayanya, karena jika biaya diturunkan, berarti kualitas akan menurun. Dan jika kualitas menurun, ini akan berakibat pada penjualan. Penjualannya pun akan turun. Meningkatkan penjualan dengan iklan juga sudah dilakukan oleh manajemen, tapi belum berhasil. Karena genteng sudah dianggap tidak dapat diselamatkan, maka rencananya akan ditutup dengan tambahan informasi sebagai berikut. Jika genteng ditutup, maka penjualan balok akan turun 10% dan penjualan bata akan turun 8%. Hal ini terjadi karena seorang konsumen yang akan membeli bahan bangunan itu biasanya akan membeli pada satu toko supaya ongkos kirimnya sekalian. Jadi jika dia membutuhkan genteng, dia akan membeli pada material atau toko yang juga menjual balok jika dia juga butuh balok, dan menjual bata jika dia juga butuh bata gitu. Jadi akan sekalian ongkos kirimnya. Ini yang menyebabkan jika genteng ditutup, maka penjualan balok dan bata juga akan turun. Lalu biaya-biaya mana saja yang relevan? Kita nanti akan buat lagi tabel analisis biaya relevannya. Sekarang kita analisis data-data yang ada menggunakan analisis biaya relevan keep or drop genteng. Ini adalah tabel analisisnya. Nanti kita masukkan biaya-biaya apa saja yang relevan dalam pengambilan keputusan ini. Dalam pengambilan keputusan ini yang relevan adalah penjualan. Jadi penjualan untuk bata dan balok akan berkurang jika genteng ditutup. Begitu juga dengan variable cost-nya, bagi bata dan balok akan berkurang. Iklannya juga seperti itu, begitu juga dengan gaji. Ini adalah data apabila genteng tidak ditutup, data awal. Jadi ada laba sebanyak 438 jika genteng tidak ditutup. Lalu bagaimana jika genteng ditutup? Jika genteng ditutup, maka penjualan bata
akan berkurang, penjualan balok juga akan berkurang. Jadi nanti hasil dari 1450 dikurangi penjualan genteng seluruhnya yang hilang, dikurangi 10% dari penjualan balok dan 8% penjualan bata. Begitu juga dengan variable cost-nya. Variable cost akan berkurang seiring dengan pengurangan penjualan. Untuk iklan yang ada hanya tinggal iklannya balok dan iklannya bata. Iklan genteng tidak ada. Gaji juga seperti itu, yang tinggal hanya gaji balok dengan gaji bata. Lalu ini hasilnya. Jadi jika genteng ditutup, maka akan ada penurunan laba untuk perusahaan secara keseluruhan sebanyak 15,6 dolar. Jadi bagaimana keputusannya? Sebelum memutuskan, ternyata ada alternatif lain, yaitu mengganti genteng dengan tegel. Maka kita buat lagi analisis biaya relevannya. Ini adalah estimasi biaya jika membuat tegel. Penjualannya, tegelnya 1000, variable cost-nya untuk membuat tegel 40, lalu ada biaya iklannya sama seperti iklan di genteng, biaya gaji juga sama, penyusutannya sama. Lalu keputusan kembali dianalisis. Kita buat lagi tabel analisis biaya relevan. Biaya-biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan mengganti genteng dengan tegel, kita masukkan di sini. Ada penjualan, ada variable cost, iklan, dan gaji. Jika genteng dipertahankan, maka penjualan tetap ada 1450, variable cost-nya juga tetap ada. Biaya iklan dan biaya gaji untuk keputusan mengganti genteng dengan tegel menjadi tidak relevan, karena baik tegel maupun genteng sama-sama membutuhkan iklan dan sama-sama membutuhkan biaya gaji. Jadi kita tidak masukkan sebagai biaya relevan. Sekarang jika menggantinya dengan tegel, maka penjualan menjadi 1286 totalnya. Itu dari hasil 1450 awal jika genteng dipertahankan, dikurangi dengan penjualan genteng, dikurangi dengan penurunan penjualan balok dan bata karena genteng ditutup, ditambah dengan penjualan tegel. Mengapa jika mengganti dengan tegel penjualan balok dan bata tetap turun? Karena tidak semua konsumen itu mau menggunakan tegel. Jika konsumen itu tetap ingin menggunakan genteng, maka itu tetap akan berimbas pada penjualan bata dan balok. Variable cost-nya sama cara perhitungannya. Variable cost awal pada saat genteng dipertahankan dikurangi variable cost jika genteng ditutup, dikurangi variable cost penurunan dari bata dan balok, ditambah dengan variable cost untuk pembuatan tegel. Biaya iklan dan gaji tidak relevan. Maka, jika genteng diganti dengan tegel, maka akan ada penurunan laba sebanyak 0,6. Kalau tadi jika genteng ditutup akan ada penurunan laba sebesar 15,6. Setelah dari 3 alternatif ini, menutup atau meneruskan genteng dengan menutup genteng dan mengganti dengan tegel, kita sudah dapatkan hasil analisisnya, tinggal diputuskan mana keputusan yang terbaik. Demikianlah materi pengambilan keputusan taktis kita yang pertama, yaitu mengenai biaya relevan untuk pengambilan keputusan, make or buy, dan keep or drop. Terima kasih.